masuk ke sini? Sa, cepetan nyebur, Sa! Jangan! Jangan! Jadi sekarang, Vivi tuh punya kekuatan sama dengan kita. Padahal, dia nggak memakai cincin pusaka ini. Kalau kayak gitu, kita harus selidiki siapa Vivi sebenarnya. Dan malam ini harus ada yang pergi ke Pulau Ataura. Kenapa Vivi jadi punya kekuatan sekarang? Ha? Aku gak mungkin ini salah. Kuat. Oh, aduh, hilang. Kemana kau ya, Kemana ya, Lihat, Bibi. baru segitu aja dia udah kabur. Cemen banget sih. Bibi, jangan berantem dulu, atuh ya. Atuh, damai itu indah. Ya. Harusnya kita tuh bersatu. Lagi lo ngapain sih ngerjain dia? Biarin aja sih, songong banget dia tuh. Lala, kakak ngapain di sini? Bengong. Lagi mikirin apa sih? Enggak, kakak cuma lagi mikirin Pulau Taura aja. Kakak itu masih cemas kalau masih ada yang membuat jahat dengan bangsa Duyung. Kakak mau ngajarin Lala berenang nggak? Kan kamu udah bisa berenang, bukannya kamu udah juara? Tapi kan baru babak penyisihan. Nanti babak selanjutnya lawan Lala lebih berat lagi. Jadi Lala harus terus latihan biar Lala menang. Ya udah deh, kakak ajarin ya. Tuh, kamu tunggu sini dulu ya. Lihatin cara kakak berenang, ya. Ya kak, asik! Aku bantu kakak ya. Aku harus kembali ke Pulau Ataura dan berendam ke kolam suci agar kekuatanku bisa pulih kembali. Dan aku juga harus merebut Pulau Ataura dan menjadikannya kekuasaanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebutnya. Lihat saja. Laut hitam kelam malam. Ternyata kamu, Maira, musuh bebuyutanku. Anak kecil, anak manusia kecil yang itu. Tapi bagus. Untung mereka cuma itu. Akan aku serang mereka. Ya, sekarang kamu jadi kakak. Awas kak!
Kaki kakak luka. Gak apa-apa kok, La. Kamu juga gak apa-apa kan? Iya kak, gak apa-apa. Untung ada kamera yang ngamatin Lala. Kalau enggak, Lala nggak tahu deh nasib Lala kayak gimana. Yaudah, kalau gitu sekarang kita balik yuk. Di sini udah terlalu bahaya. Kakak luka. Enggak apa-apa kok. Cuma luka kecil aja. Udah, kamu gak usah khawatir. Sekarang kita ke Kebun Nata yuk. Kita latihan lagi di kolam rahasianya. Ya. Vi, kok muka kamu, leher kamu merah dan keringetan kayak gitu sih? Kenapa kamu, Vi? Aduh, nggak tahu mah. Vivi gerah, terus kayak panas banget. Yaudah, mau mandi dulu ya mah. Gerah. Padahal ini AC kan dingin banget. Kok Vivi bisa gerah sih? Aduh, Vivi kok lama banget sih? Vi? Vivi? Vivi? Hebat, Mama. Ma, bangun, Ma. Ma. Mama. Ma. Mama kenapa, Ma? Vivi, tadi waktu Mama nungguin kamu mandi, Mama itu sempat ngintip kamu dan Mama lihat di dalam kamar mandi ini ada ekor ikan besar banget, Vi. Kamu takut, Vi? Mungkin itu halusinasi Mama aja kali. Ya, mungkin juga karena cuaca lagi nggak enak. Vivi aja mandi-mandi terus gerah banget. Iya juga ya, Vi. Mana mungkin di kamar mandi ada ikan yang besar banget ya, Vi? Nah, itu dia Mama tahu. Aduh, hampir aja ketahuan. Untung yang Mama lihat cuma ekorku doang. Tapi kelihatannya nyata banget, Vi. Ya udah, daripada Mama penasaran, mendingan kita lihat ada nggak sih ikan besar di dalam kamar mandi aku? Yuk, Vivi temenin Mama buat ngeliat ada ekornya apa enggak, oke? Yuk. Ayo, Ma. Tuh, lihat. Gak ada apa-apa kan? Apa Vivi bilang? Itu tuh cuma halusinasi Mama aja. Ya, lagian mana ada ikan besar di kamar mandi Vivi? Iya juga ya, Vi. Mari Tante. Silakan duduk. Tante kesini kok nggak bilang-bilang sih? Kayaknya ada yang penting nih. Iya, maaf banget nih, Vin. Tante jadi ganggu kamu. Tante itu mau cerita masalahnya Vivi. Emangnya Vivi kenapa lagi, Tante? Waktu dia pulang sama kamu, terus dia pingsan itu kelakuannya berubah jadi aneh. Ya, Tante itu takut kalau hal ini tuh ada hubungannya sama mistis. Karena Tante pernah lihat Vivi lagi mandi lama banget. Dan pas Tante intip itu ada ekor ikan besar sekali, Vin. Makanya Tante mau tanya sama kamu, siapa tahu kamu tahu. Jadi rupanya Vivi udah dapetin kekuatan dari kolam suci. Gawat. Gue harus membujuk Vivi untuk kembaliin kekuatan itu. Kalau nggak, pasti Vivi bisa nyalahgunain kekuatan itu.
Maaf sebelumnya Tante, bukannya saya nggak percaya sama cerita Tante, tapi saya benar-benar nggak tahu apa yang terjadi sama Vivi. Tapi sebisa mungkin saya pasti akan bantu kok Tante. Ya, nggak apa-apa sih, Vin. Tante itu curhat sama kamu karena Tante merasa walaupun hubungan kamu sama Vivi udah nggak ada apa-apa, tapi tetap kamu itu cuman cowok satu-satunya yang terdekat sama Vivi. Iya, Tante nggak perlu sungkan. Kalau memang ada apa-apa sama Vivi, Tante bisa langsung cerita sama saya. Makasih banyak ya, Vin. Kalau gitu sekarang Tante permisi dulu. Ya, saya antar Tante ke depan. Tumben. Kamu mau nggak kalau misalnya kita keluar gitu makan? Kok ngedadak? Ada yang penting ya? Iya udah lama aja kan kita nggak pergi bareng semenjak kita. Gimana? Mau nggak? Iya udah, oke. Kenapa Vino tiba-tiba berubah jadi baik ya? Apa jangan-jangan dia belum move on dan masih sayang sama gue? Iya udah. Aku ambil tas dulu ya. Vi, soal yang di Pulau Taura, pasti kamu udah dapat kekuatan dari kolam suci itu kan? Tunggu. Maksud kamu apa sih? Aku nggak ngerti deh. Udahlah Vi, jujur aja sama aku. Kamu pasti dapat kekuatan itu dari kolam suci ya kan? Sekarang aku minta kamu lepasin kekuatan itu bahaya. Pasti kamu disuruh Maira ya? Ini sama sekali nggak disuruh Maira atau apapun. Ini semua pure aku yang mau. Aku minta kamu lepasin kekuatan kamu, soalnya ini bahaya banget buat kamu. Enggak. Lo nggak percaya? Dan sampai kapanpun aku nggak akan balikin kekuatan aku. Vi. Keras kepala banget sih jadi orang. Kenapa sayang? Ibu perhatiin kamu murung terus. Ada apa nak? Lala takut sama pertandingan nanti, Bu. Apa yang kamu takutin? Tadi waktu pulang pertandingan, Lala lihat anak yang kalah sama Lala, dia bisik-bisik kayak dia ngomongin Lala. Lala takut dia curang sama Lala, Bu. Lala, kamu gak boleh mikir kayak gitu nak. Gak bagus berburuk sangka sama orang. Udah sekarang yang penting kamu fokus sama pertandingan nanti ya. Tapi Lala takut, Bu. Udah gak apa-apa. Ya udah, Lala ke tempatnya kamera dulu ya, Bu. Nanti sayang ya. Jadi, kamu itu takut dicurangin sama anak-anak yang gak mau kamu menang itu? Ya, Kak. Terus Lala harus gimana? Ya udah, kamu tenang aja ya. Kalau anak-anak itu curang sama kamu, kakak pasti akan bantu kamu kok. Beneran, Kak. Kasih ya. Kak Edo? Bu Renata, kebetulan sih tadi saya jalan lewat sini, jadi ya saya mutusin buat singgah ke rumahnya Bu Renata. Oh ya, hari Minggu gini dan libur juga, biasanya Bu Renata itu jalan-jalan kemana ya? Kalau lagi liburnya saya nggak kemana-mana Pak Edo. Paling saya cuma diem aja di rumah. Lagian kemana lagi coba? Gimana kalau kita jalan-jalan ke kolam renang aja? Nah, bener banget tuh, Bu. Sekalian lihat Lala lomba renang. Kak Edo mau kan nganterin kita?
Iya, boleh. Ya udah kalau gitu kita jalan-jalannya ke kolam renang aja. Wah, pasti seru banget ya. Ya udah yuk kita berangkat sekarang. Saya mau nanya sama Bu Renata. Sebenarnya statusnya Bu Renata sekarang di sekolah itu seperti apa sih? Pak Edo, sebenarnya saya udah mikirin ini dari kemarin. Dan mungkin saya akan mengajar lagi di sekolah. Beneran, Bu? Bener? Berarti kita juga sekolah lagi, Bu? Iya dong. Kalian seneng gak? Seneng banget. Lala nggak perlu takut sama siapapun. Ada Kamera dan Kak Hera yang akan melindungi Lala. Tapi Kamera mana ya? Kok belum datang? Itu mobil ngapain ngalahin kita ya? Ya udah, kalau gitu Bu Renata, Mera sama Hera di mobil aja biar saya ngecek. Tapi Pak Edo hati-hati ya. Ayo sekarang juga gunakan kekuatan kalian. Ini darurat, ayo. Yaudah, mendingan sekarang kita kabur aja. Ayo. 1, 2,